Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom saudara-saudari sahabatku terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan yang hadir menyapa kita hari ini, hari Rabu tanggal 13 November 2024, tertulis di dalam Kitab Kejadian pasal 45 ayat 24. Mari sahabatku, kita simak dan renungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan dan inspirasi untuk menjalani hari ini demikian. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan. Asa di paborhat ma'akka hahanai, gabelau nasida, alainin nado madok nasida, unang marbadai hamu di tongad dalan." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari sahabatku di dalam nama Tuhan Yesus, nasarian kita hari ini adalah bagian dari kisah Yusuf saat dia sudah menjadi seorang pemimpin besar di Mesir. Dan inilah momen saat Tuhan mempertemukan dirinya kembali dengan saudara-saudaranya yang dahulu menyiksanya dan menjualnya sebagai budak. Setelah mengungkapkan jati dirinya kepada saudara-saudaranya, Yusuf pun dengan penuh kasih dan kerinduan kepada mereka dan kepada ayahnya memberikan pengampunan kepada mereka. Yusuf tidak mendendam karena dengan imannya dia bersaksi kepada saudara-saudaranya, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar." Yusuf mengampuni mereka dan kemudian mengirim mereka kembali ke tanah Kanaan dengan nasihat bijak. Janganlah berbantah-bantahan di jalan. Kita dapat melihat sebuah sikap dan hati Yusuf yang penuh dengan kasih dan kebijaksanaan. Meskipun ia memiliki alasan untuk menyimpan dendam terhadap saudara-saudaranya, ia justru memilih untuk mengampuni dan memberikan nasihat yang memperhatikan kesejahteraan mereka. Nasihatnya agar mereka tidak berbantah-bantah dalam perjalanan menunjukkan pentingnya menjaga persatuan dan kedamaian, terutama setelah pengalaman-pengalaman masa lalu yang seharusnya menjadi momen untuk mengubah kehidupan. Sahabatku, nasari ini mengajarkan kita bahwa dalam perjalanan hidup kita, usaha-usaha rekonsiliasi dan kesediaan untuk memberi pengampunan seringkali penuh tantangan. Pasti saja ada godaan untuk berdebat, saling menyalahkan yang kemungkinan terjadi atas saudara-saudara Yusuf dan tentunya bisa juga terjadi dalam hidup kita saat ini. Ada juga godaan untuk menuntut balas ketika luka-luka masa lalu diungkit. Namun lewat kisah Yusuf, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa langkah terbaik setelah pengampunan adalah hidup saling berdamai, tidak berdebat dan tidak saling mempersalahkan tentang hal-hal yang terjadi di masa lalu yang sebenarnya sudah tidak berguna. Melangkah dengan hati yang damai, itulah yang harus kita hadirkan. Nasihat jangan berbantah-bantah di jalan tentu bisa diterapkan dalam kehidupan kita dengan makna yang lebih luas lagi, di mana perjalanan hidup kita adalah kesempatan untuk memperbaiki hubungan. Jangan biarkan masalah di masa lalu memecah belah hubungan yang sedang dipulihkan saat ini. Berbantah hanya akan membuat kita mundur dan menghambat kemajuan bersama. Maka saling mengampuni adalah sebuah keputusan yang sangat tepat untuk hidup dalam kedamaian, bersih dari dendam dan kebencian. Marilah kita belajar untuk berjalan bersama dalam kedamaian, menghargai setiap kesempatan pemulihan yang telah Tuhan berikan untuk kita, sehingga kita akan mengalami hidup yang penuh damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.